Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanjatrio dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai bab 10, memahami kerja tim, dari buku Stephen Robin edisi ke-16. Yang pertama, mengapa memilih tim menjadi sangat populer? Sebagaimana organisasi telah melakukan restrukturisasi diri mereka sendiri untuk bersaing dengan lebih efektif dan efisien, mereka telah beralih kepada tim sebagai cara yang lebih baik untuk memanfaatkan talenta karyawan. Tim yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kejadian daripada departemen yang tradisional atau bentuk lain dari pengelompokan yang bersifat permanen. Mereka dapat dengan cepat merakit, menyebarkan, fokus ulang, dan membubarkan diri. Selanjutnya, mengenai perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok dan tim tidaklah sama. Dalam bab ini kita akan mendefinisikan dan menjelaskan perbedaan di antara kelompok kerja dengan tim kerja. Pada bab 9 kita mendefinisikan kelompok kerja sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau peluang untuk terlibat dalam kerja kolektif yang memerlukan usaha gabungan. Jadi, kinerja mereka hanyalah merupakan gabungan dari tiap-tiap kontribusi individu dari anggota kelompok. Tidak terdapat sinergi yang positif yang dapat menciptakan keseluruhan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Sebaliknya, tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individu akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individu tersebut. Dalam kelompok maupun tim kerja akan diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, atau mengordinasikan logistik seperti misalnya jadwal kerja. Namun, bagi kelompok kerja, upaya ini akan terbatas pada pengumpulan informasi bagi para pengambil keputusan di luar kelompok, bukan ditindaklanjuti oleh tim. Dengan demikian, kita dapat menyatakan bahwa tim kerja merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun untuk kebermanfaatan simbiosis pada interaksi antar anggota. Perbedaan antar kelompok kerja dengan tim kerja harus dipertahankan bahkan ketika istilah yang disebutkan dipertukarkan dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, membandingkan antar kelompok kerja dan tim kerja. Kita dapat melihat tampilan berikut skema mengenai beda kelompok kerja versus tim kerja. Kelompok kerja dan tim kerja memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, sasaran. Kelompok kerja berbagi informasi, sedangkan tim kerja kinerja kolektif. Yang kedua, sinergi. Kelompok kerja netral atau kadang negatif, sedangkan tim kerja positif. Akuntabilitas. Kelompok kerja bersifat individual, sedangkan tim kerja individual dan saling melengkapi. Yang terakhir, keahlian. Kelompok kerja acak dan jarang, sedangkan tim kerja saling mengganti. Selanjutnya, mengenai tipe-tipe tim. Dalam bab ini, pertama kita akan menggambarkan 4 tipe umum dari tim dalam organisasi. Tim pemecahan masalah, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional silang, dan tim virtual. Kemudian kita menggambarkan sistem multi-tim yang mana memanfaatkan tim yang terdiri atas tim-tim dan menjadi meningkat secara meluas bagaimana kerja mengalami peningkatan dan kompleksitas. Yang pertama, tim pemecahan permasalahan. Suatu kelompok yang terdiri atas 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim kerja yang dikelola sendiri. Kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 hingga 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Yang ketiga, tim fungsional silang. Para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama tapi dari area kerja yang berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, tim virtual. Tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama secara fisik dan para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan umum. Selanjutnya, sistem multi-tim. Tipe tim yang telah kita gambarkan jauh ini umumnya lebih kecil. Tim yang berdiri sendiri, meskipun aktivitas-aktivitas mereka terkait dengan tujuan yang lebih luas dari organisasi. Semakin tugas menjadi rumit, maka tim seringkali menjadi lebih besar.
Namun, kenaikan dalam besaran tim disertai dengan tuntutan koordinasi yang lebih tinggi, menciptakan titik jungkit yang mana tambahan dari anggota lainnya lebih berbahaya daripada kebaikan. Untuk memecahkan permasalahan ini, organisasi memperkerjakan sistem multitim, kumpulan atau dua lebih tim yang saling bergantung, yang berbagi tujuan dari atasan. Dengan kata lain, sistem multitim adalah tim yang terdiri atas banyak tim. Selanjutnya, mengenai menciptakan tim-tim yang efektif. Kita dapat mengatur komponen utama dari tim yang efektif ke dalam 3 kategori umum. Pertama adalah sumber daya dan pengaruh kontekstual lainnya yang membuat tim menjadi efektif. Kedua, terkait dengan komposisi dari tim. Terakhir, variabel proses adalah peristiwa di dalam tim yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama, konteks. Apa faktor-faktor yang menentukan apakah tim dapat berhasil atau tidak? 4. Faktor kontekstual yang secara signifikan sangat terkait dengan kinerja tim adalah sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, iklim kepercayaan, serta evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan yang mencerminkan kontribusi tim. Yang kedua, komposisi tim. Kategori komposisi tim meliputi variabel-variabel yang terkait dengan bagaimana seharusnya tim menempatkan para staf, kemampuan dan kepribadian dari para anggota tim, alokasi peran, ukuran tim, dan keinginan para anggota atas kerja tim. Yang ketiga, mengenai proses tim. Kategori terakhir yang terkait dengan efektivitas tim meliputi variabel proses seperti komitmen anggota pada tujuan umum, menetapkan tujuan tim secara spesifik, keberhasilan tim, level konflik yang dikelola, dan meminimalkan kemalasan sosial. Selanjutnya, mengenai mengubah individu menjadi pemain tim. Di sini terdapat opsi bagi para manajer yang berusaha untuk mengubah para individu menjadi para pemain tim. Yang pertama, pemilihan merekrut para pemain tim. Beberapa orang telah memiliki keahlian interpersonal untuk menjadi para pemain tim yang efektif ketika merekrut para anggota tim. Pastikan bahwa para kandidat dapat memenuhi peranan tim mereka sejalan dengan persyaratan teknis. Yang kedua, pelatihan. Menciptakan para pemain tim. Para ahli pelatihan melakukan latihan yang memungkinkan para pekerja untuk mengalami kepuasan yang diberikan melalui kerja tim. Seminar membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pelatihan. Yang ketiga, pemberian imbalan. Menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Sistem pemberian imbalan organisasi harus dikerjakan ulang untuk mendorong usaha bekerja sama dan bukannya saling berkompetisi. Selanjutnya, mengenai waspada, tim tidak selalu merupakan jawaban. Bagaimana Anda dapat mengetahui apakah pekerjaan dari kelompok Anda akan menjadi lebih baik untuk dilakukan dalam tim? Anda dapat menerapkan 3 tes. Pertama, apakah pekerjaan itu lebih baik dilakukan oleh lebih dari satu orang? Indikator yang baik adalah kompleksitas pekerjaan dan kebutuhan untuk pandangan yang berbeda. Tugas yang sederhana tidak memerlukan input yang beragam, sehingga mungkin lebih baik diserahkan pada perorangan. Kedua, apakah pekerjaan akan menciptakan tujuan yang umum atau menetapkan tujuan bagi orang-orang di dalam kelompok yang lebih banyak daripada tujuan individu secara keseluruhan? Banyak departemen jasa dari dealer-dealer baru kendaraan telah diperkenalkan dengan tim yang dapat mengaitkan konsumen dengan tenaga bagian layanan, mekanik, spesialis cukur cadang, dan representatif penjualan. Tim-tim seperti ini dapat mengelola dengan lebih baik tanggung jawab secara kolektif untuk memastikan kebutuhan konsumen telah terpenuhi dengan tepat. Ujian terakhir adalah menentukan apakah para anggota kelompok saling bergantung atau tidak. Menggunakan tim menjadi masuk akal ketika terdapat saling ketergantungan di antara tugas-tugas. Keberhasilan dari keseluruhan bergantung pada keberhasilan dari masing-masing orang, dan keberhasilan masing-masing orang bergantung pada keberhasilan yang lainnya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.